Hai everybody, perkenalkan nama saya Alarik Mubarak Marsendo, NPM 22412033, kelas AKT 22A. Kali ini saya akan membacakan materi terkait dengan formulir. Apa itu formulir? Formulir adalah dokumen yang dirancang khusus untuk mengumpulkan informasi tertentu dari individu atau entitas. Mereka adalah alat yang umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk bisnis, pemerintah, pendidikan, kesehatan, dan banyak lainnya. Formulir biasanya terdiri dari serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang harus diisi atau dijawab oleh orang yang mengisinya. Berikut adalah penjelasan lebih panjang tentang formulir. Berikut adalah tujuan formulir. Formulir digunakan untuk berbagai tujuan seperti mengumpulkan data demografis, permintaan informasi pribadi, pengajuan permohonan, evaluasi kinerja, atau pendaftaran. Mereka membantu dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk proses bisnis, keputusan, atau analisis. Berikutnya, struktur formulir. Formulir biasanya memiliki struktur yang terorganisir dengan baik. Mereka terdiri dari berbagai elemen, seperti judul, petunjuk, pertanyaan, kontak input, pilihan yang dapat dipilih, tanda tangan, dan sebagainya. Ini membantu orang yang mengisi formulir untuk memahami apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana menjawab dengan benar. Ketiga, contoh jenis formulir. Formulir pendaftaran digunakan untuk mendaftarkan diri atau entitas dalam suatu program, acara, atau layanan. 2. Formulir survei untuk mengumpulkan data dari responden mengenai preferensi, pendapat, atau pengalaman mereka. 3. Formulir pajak digunakan untuk melaporkan pendapatan, pengeluaran, dan status pajak individu atau bisnis. 4. Formulir lamaran kerja untuk mengajukan permohonan pekerjaan dengan mengungkapkan kualifikasi dan pengalaman. Yang terakhir, formulir medis untuk mengumpulkan informasi kesehatan pasien, riwayat medis, dan riwayat alergi. Berikutnya, penggunaan elektronik. Dalam era digital, formulir seringkali tersedia dalam format elektronik. Mereka dapat diisi dan disampaikan secara online yang membuat proses lebih efisien dan mengurangi penggunaan kertas. Berikutnya, keamanan dan privasi. Pengisian formulir seringkali melibatkan informasi pribadi atau sensitif. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa formulir tersebut dirancang dengan baik untuk melindungi privasi dan keamanan data yang dikumpulkan. Berikutnya, pentingnya desain yang baik. Desain formulir yang baik sangat penting. Formulir yang terlalu rumit atau membingungkan dapat mengakibatkan kesalahan pengisian. Sedangkan formulir yang terlalu panjang dapat mengaruhi partisipasi. Berikutnya, pengolahan dan analisis data. Data yang dikumpulkan melalui formulir seringkali perlu diproses dan dianalisis. Ini dapat melibatkan entry manual atau otomatis data ke dalam sistem komputer dan kemudian menganalisisnya untuk mendapatkan wawasan yang berharga.
Berikutnya, peran dalam pengambilan keputusan. Data yang diperoleh melalui formulir seringkali digunakan dalam pengambilan keputusan. Misalnya, hasil survei dapat membantu organisasi memahami kebutuhan pelanggan atau masyarakat, sedangkan formulir pajak dapat digunakan untuk menghitung kewajiban pajak. Berikutnya, perkembangan dan perubahan. Formulir terus berkembang dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis dan pemerintah. Mereka dapat diubah atau diperbarui sesuai dengan kebutuhan baru. Berikutnya, peran dalam pengarsipan. Setelah diisi, formulir seringkali diarsipkan untuk referensi atau keperluan berkas. Mereka dapat menjadi catatan penting dalam sejarah atau dokumentasi proses tertentu. Dalam berbagai aspek kehidupan, formulir adalah alat yang tak terhindarkan untuk mengumpulkan informasi dan mendukung proses pengambilan keputusan. Desain, pengisian, dan pengelolaan formulir yang baik sangat penting untuk memastikan keefektifan dan keandalan data yang dikumpulkan. Baik, terima kasih telah menonton. Sekian dari saya. Apabila kalau saya ada salah, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.